Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 23329078. Nah, saya akan membacakan materi manajemen dan kepemimpinan. Nah, materi pertama adalah ruang lingkup manajemen. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen, sebenarnya cakupannya luas sekali. Nah, manajemen bukan hanya urusan bisnis besar ataupun proses multinasional, tapi juga berlaku di sekolah, organisasi mahasiswa, bahkan keluarga kecil. Nah, intinya di mana ada kelompok orang yang bekerja sama, di situ pasti ada manajemen. Nah, manajemen ini pada dasarnya adalah seni sekaligus ilmu untuk mengatur sumber daya agar tujuannya tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, efektif ini berarti do the right things, alias melakukan hal yang tepat, sementara efisien berarti do the things right, alias melakukannya dengan cara yang benar. Nah, jadi ruang lingkup manajemen ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, without those four element, organisasi akan berjalan tanpa arah. Nah, materi berikutnya adalah unsur dan tingkatan manajemen. Nah, unsur manajemen sering disingkat dengan konsep 6M. Nah, yang pertama, man atau orang. Orang ini adalah tenaga kerja yang jadi pelaksana. Nah, selanjutnya money atau uang. Money atau uang adalah modal yang diperlukan. Selanjutnya material ataupun bahan. Nah, segala sesuatu yang dipakai untuk diproses atau diproduksi untuk kegiatan. Selanjutnya mesin atau mesin. Mesin ini adalah alat yang mendukung efektivitas. Nah, selanjutnya metode adalah metode ataupun cara ataupun strategi untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah market ataupun pasar. Nah, ini adalah tempat hasil kegiatan yang didistribusikan. Nah, selain unsur ada juga tingkatan manajemen, biasanya dibagi menjadi 3 level. Nah, level yang pertama adalah level top level manajemen. Nah, biasanya diisi oleh CEO, direktur, ataupun rektor. Nah, ini bertugas untuk menentukan visi, misi, dan arah organisasi itu kemana. Tingkatan yang kedua adalah middle level management. Biasa diisi oleh kepala bagian dan manajer divisi. Nah, ini adalah digunakan untuk menerjemahkan kebijakan top level menjadi strategi operasional. Nah, lalu tingkatan yang ketiga adalah lower level management. Biasanya diisi oleh supervisor, mandor, dan yang lain-lain. Nah, ini berfungsi untuk langsung mengawasi pelaksanaan di lapangan. Nah, 3 tingkatan ini harus bekerja sama. Kalau top level bikin visi yang bagus, tapi middle dan lower level gagal eksekusi, maka hasilnya tetap tidak akan maksimal. Nah, materi yang ketiga adalah fungsi manajemen, manajer, dan keterampilan manajemen. Secara klasik, fungsi manajemen ada 4. Nah, yang pertama planning, lalu organizing, actualing, ataupun directing, dan controlling. Nah, planning ini adalah membuat rencana, misalnya target apa yang harus dicapai pada tahun ini. Lalu organizing, menyusun struktur organisasi, siapa sih yang mengerjainnya. Lalu actualing ataupun directing, ini memberi motivasi, instruksi, dan arahan supaya tim itu bergerak. Lalu controlling adalah evaluasi. Nah, apakah kerjaan sudah sesuai dengan rencana? Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi tadi agar sukses. Manajer butuh 3 keterampilan. Menurut Gates Theory, ada 3 keterampilan. Yang pertama, technical skill atau kemampuan teknis sesuai bidangnya. Kedua, human skill, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan memotivasi orang. Lalu yang ketiga, conceptual skill atau adalah kemampuan berpikir strategis, melihat masalah secara menyeluruh. Selanjutnya, materi yang keempat adalah hakikat komunikasi dan komunikasi dalam manajemen. Komunikasi itu ibarat darah dalam tubuh manajemen. Tanpa komunikasi, rencana yang bagus pun bisa gagal total. Hakikatnya, komunikasi dalam manajemen adalah proses menyampaikan pesan, instruksi, ide, dan feedback dari pemimpin ke bawahan, maupun sebaliknya. Contohnya, seorang manajer
harus bisa memberitahu tugas dengan jelas, mendengarkan masalah dari tim dan memberikan solusi. Nah, effective communication bisa berjalan lancar, sementara miscommunication bisa membuat chaos. Nah, jadi bisa dibilang manajemen itu 50% itu planning ditambah dengan 50% itu communication. Nah, selanjutnya materi yang kelima, hakikat kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bukan sekedar posisi ataupun jabatan, tapi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dengan untuk mencapai tujuan bersama. A true leader bukan cuma bos atau memberi perintah, tetapi bisa menjadi role model. Dalam bahasa gampang, leader leads by example. Kalau pemimpin disiplin, bawahannya juga akan ikut disiplin. Nah, kalaupun pemimpinnya cuek, jangan kaget kalau timnya juga asal-asalan. Materi yang keenam adalah sejarah, gaya, dan tipe kepemimpinan. Nah, sejarah kepemimpinan berkembang seiring dengan berjalan sejarah peradaban. Dulu, gaya kepemimpinan lebih banyak bersifat otoriter, di mana pemimpin dianggap pusat kekuasaan. Tapi sekarang gaya kepemimpinan itu lebih bervariatif. Nah, ada 3 gaya utamanya. Yang pertama, autocratic, atau semua keputusan dari pemimpin. Cepat, tapi kadang bikin bawahan tidak nyaman. Gaya yang kedua adalah democratic, adalah pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Lebih lambat, tapi hasilnya biasanya lebih diterima. Nah, lalu gaya yang ketiga adalah laissez-faire. Ini adalah pemimpin memberi kebebasan penuh ke bawahan. Cocok kalau timnya sudah sangat profesional. Sementara itu, tipe kepemimpinan modern mencakup visioner, transformasional, transaksional, karismatik, dan lain-lain. Lalu materi yang ketujuh adalah fungsi kepemimpinan dan komunikasi. Fungsi kepemimpinan antara lain memberi arahan, memotivasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kerjasama tim. Semua fungsi ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya komunikasi. Jadi seorang pemimpin harus menjadi good communicator, bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengar dengan baik. Dalam organisasi, komunikasi 2 arah itu lebih efektif ketimbang komunikasi 1 arah. Nah, materi yang ke-8 adalah sejarah kepemimpinan Islam. Nah, dalam Islam, kepemimpinan punya nilai yang sangat tinggi. Sejak zaman Rasulullah SAW, kepemimpinan itu dipandang sebagai amanah, bukan privilege. Nah, Rasulullah memimpin dengan teladan akhlak yang mulia, musyawarah, dan kasih sayang. Nah, setelah beliau wafat, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada umat. Jadi secara kepemimpinan Islam itu adalah syarat dengan nilai moral dan spiritual. Nah, selanjutnya materi yang ke-6 adalah perbandingan kepemimpinan Islam dan Barat. Kalau dibandingkan, kepemimpinan Islam dan Barat itu punya perbedaan yang mendasar. Nah, yang pertama, Islam itu berbasis iman, akhlak, dan amanah. Tujuan itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Pemimpin dilihat sebagai pelayan umat. Nah, selanjutnya, kalau Barat itu lebih sekuler, rasional, dan fokus pada efektivitas duniawi. Nah, tujuan utamanya adalah efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Nah, meskipun begitu, ada titik temu. Dua-duanya menekankan pentingnya efektivitas, visi, dan kemampuan menggerakkan orang. Nah, materi yang ke-10 adalah peran kepemimpinan dalam manajemen. Leadership adalah motor penggerak manajemen. Peran pemimpin bukan hanya memberi perintah, tapi juga jadi motivator, inspirator, dan problem solver. Tanpa leadership, manajemen bisa berjalan kaku, layaknya mesin tanpa operator. Nah, jadi bisa dibilang manajemen without leadership is dead, and leadership without management is chaos. Nah, materi yang ke-11 adalah budaya organisasi dalam kepemimpinan. Budaya organisasi adalah nilai
norma, dan kebiasaan yang berlaku di sebuah organisasi. Pemimpin berperan penting dalam membentuk budaya ini. Misalnya, kalau pemimpin konsisten menegakkan disiplin, budaya kerja disiplin akan terbentuk. Nah, kalau pemimpin itu transparan, budaya keterbukaan bisa tumbuh. Budaya organisasi yang sehat itu akan membuat tim itu menjadi solid dan organisasi itu lebih efektif. Nah, materi terakhir adalah, atau yang ke-12 adalah manajemen dan pemberdayaan SDM. Nah, sumber daya manusia atau SDM adalah aset terpenting organisasi. Mesin bisa dibeli, uang bisa dicari, tetapi SDM yang berkualitas sulit untuk digantikan. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa memberdayakan SDM lewat pelatihan, motivasi, penghargaan, dan peluang perkembangan. Empowered SDM itu sama dengan produktivitas tinggi. Nah, produktivitas ini sama dengan organisasi itu menjadi lebih efektif. Nah, dari semua pembahasan di atas, dari itu dapat disimpulkan bahwasanya manajemen dan kepemimpinan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, manajemen menyediakan sistem dan struktur, sementara kepemimpinan itu memberi arah, semangat, dan keteladanan. Nah, kalau dua-duanya nih jalan bareng, ditambah komunikasi yang lancar, budaya organisasi yang sehat, serta SDM yang diperdayakan, maka organisasi apapun akan berjalan lebih efektif dan sukses mencapai tujuannya. Karena itu, dari saya terima kasih.